Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan di sini saya Sela Febriani dari kelas Manajemen 23B NPM 2341103 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro yang diampu oleh Miss Kamala Puji SEI MAK. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai oligopoli. Semoga video ini Anda simak baik-baik dan bisa menjadi manfaat bagi para penontonnya nanti. Apa sih itu pasar oligopoli? Jadi, pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Jadi, agar kita tidak begitu kesulitan untuk memahami oligopoli, maka kita perlu mengenal oligopoli melalui ciri-cirinya. Terdiri dari dua perusahaan atau lebih menjadi ciri-ciri pertama dari oligopoli. Akan tetapi, oligopoli baru bisa terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu persaingan dagang yang tidak sempurna, karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki atau mereknya sudah dikenal oleh banyak orang saja. Oleh sebab itu, negara membuat suatu perundang-undangan tentang perjanjian yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia pasar. Hal ini dilakukan agar oligopoli ini dapat dihindari, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu pasar dapat berjalan. Ciri-ciri yang kedua yaitu ada produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Produk-produk yang diperjualbelikan atau diperdagangkan bersifat homogen menjadi ciri-ciri kedua dari oligopoli. Pada ciri-ciri ini, produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya dapat saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu terlalu sulit untuk mendapatkan produk-produk yang homogen tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa produk yang sifatnya homogen atau dapat digantikan. Salah satu produk itu adalah rokok. Hal ini dapat dilihat ketika ada suatu jenis rokok yang tidak laku di pasaran, maka akan diganti dengan produk yang sama atau rokok, tetapi dengan versi yang berbeda. Next, ada yang ketiga, yaitu ciri-cirinya harga antar produk hampir sama. Pada umumnya, barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Dalam hal ini, maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Harga yang hampir sama disebabkan karena jumlah produsen yang tidak terlalu banyak. Pada umumnya, jika harga produk dari salah satu produsen naik, maka produk dari produsen lainnya akan mengalami kenaikan harga juga. Oleh sebab itu, ketika kamu melihat harga rokok yang satu dengan jenis lainnya, harganya tidak begitu jauh. Next, ciri-ciri yang keempat yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli, persaingan akan semakin ketat karena produsen yang bermain pada pasar ini sangat sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh karena itu, bagi para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Apabila produsen atau perusahaan tidak melakukan atau membuat perencanaan strategi yang matang, maka perusahaan tersebut akan kalah saing dengan perusahaan lainnya. Strategi yang salah juga bisa menyebabkan konsumen pindah ke produk lain, sehingga barang atau jasa menjadi tidak laku. Selanjutnya yang kelima, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen. Disebabkan karena kebijakan produsen ini utama menjadi ciri-ciri oligopoli. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya,
Jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produk lainnya. Oleh karena itu, di dalam pasar oligopoli, para produsen biasa harus memiliki persiapan yang matang untuk mengikuti perubahan suatu kebijakan yang berasal dari produsen utama. Apabila produsen biasa tidak dapat mengikuti produsen utama, kemungkinan besar akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kita juga perlu mengenal beberapa jenis dari oligopoli. Oligopoli memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang atau dengan harga barang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Itulah mengapa pasar oligopoli jenis ini dinamakan pasar oligopoli murni. Jenis yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah, tetapi barang cukup berkualitas. Untuk lebih memahami tentang apa itu oligopoli, maka di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari oligopoli, yaitu contohnya ada rokok, jasa penerbangan, jual beli motor, semen, handphone, operator telekomunikasi, dan mie instan. Jadi pada dasarnya, oligopoli memang suatu persaingan yang tidak sempurna, sehingga bagi para produsen baru akan sulit untuk masuk ke pasar oligopoli ini. Namun, di sisi lain dalam mempertahankan perusahaan yang berada di dalam pasar oligopoli sangat tidak mudah karena dibutuhkan perencanaan pemasaran yang matang. Oleh sebab itu, hanya beberapa produsen saja yang mampu bertahan pada pasar oligopoli ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi oligopoli ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik bagi para penontonnya dan menjadi manfaat di kedepannya nanti. Saya Sheila Febriani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.